Hai semua, melanjutkan cerita Stellar Transformation. Jangan lupa subscribe. Lian Chong berteleportasi dengan santai sambil membawa Qin Yu dan tinta kilin bersamanya. Bagaimanapun dia adalah iblis bebas kesusahan ke-8, sehingga tidak sulit baginya untuk menteleportasi dua orang dengannya. Ayah, ibu jangan khawatir. Dia dan orang tuanya saling mengirim pesan untuk pertama kalinya setelah kesengsaraannya. Sekarang saya tahu dengan jelas di mana saya berada dan kekuatan saya meningkat. Sebagai iblis bebas kesusahan ke-8 dengan senjata iblis kelas menengah, saya hanya bisa dibunuh oleh sedikit ahli. Selain itu, saya bisa mengirimi Anda pesan saat saya dalam bahaya. Setelah Lian Chong membujuk orang tuanya cukup lama, mereka akhirnya setuju untuk tidak segera berteleportasi padanya. Beberapa saat yang lalu, ketika dia mengirimi mereka berita bahwa dia telah selamat, tuan kedua dan ketiga dari kepulauan Pengiblis masih berpikir bahwa putra mereka sudah mati. Sekarang mengetahui bahwa dia masih hidup, tentu saja mereka sangat bersemangat dan ingin berteleportasi kepadanya dengan segera membawanya kembali. Hanya setelah berbicara begitu banyak, Lian Chong dapat menenangkan orang tuanya. Memang saat ini dia sama sekali tidak dalam bahaya. Sekalipun dia menemui bahaya, dia dapat memanggil orang tuanya segera karena sekarang dia tahu di mana dia berada. Lian Chong, Qin Yu, dan tinta kilin menggunakan teleportasi ketika mereka menemukan area kosong di lautan. Ketika mereka menemukan beberapa tempat khusus, mereka terbang melewatinya sementara Lian Chong memperkenalkannya dengan hati-hati kepada dua temannya. Saudara Qin Yu, pulau ini disebut ular melingkar, itu adalah wilayah dari iblis bebas kesusahan ke-10. Iblis tua ini sangat abnormal, tapi dia masih harus bersikap sopan saat bertemu denganku. Lian Chong berkata sambil menunjuk ke pulau terdekat. Saudara Lian Chong, di kejauhan seorang pria tua berpakaian hitam menyambut mereka sambil tersenyum sambil terbang ke arah mereka dengan sangat cepat. Ketika Lian Chong baru saja tiba di wilayahnya, perasaan iblisnya sudah memperhatikan Lian Chong. Orang tua berpakaian hitam itu memaksakan ekspresi tersenyum di wajahnya. Pria muda di depannya adalah iblis kecil dari pulau Pengiblis, jadi dia pasti tidak bisa menyinggung perasaannya. Hahaha, Snake, ayo biarkan aku mengenalkanmu satu sama lain. Ini saudara laki-laki saya, Qin Yu, seorang teman yang bisa saya berikan untuk hidup saya. Kakak King, Yu ini kayak laki-laki heho. Lian Chong berkata dengan seremonial. Oh, senang bertemu denganmu, saudara Qin Yu. Orang tua berpakaian hitam ini segera menyapa Qin Yu, berpikir lebih baik berteman dengannya karena Lian Chong jarang menyebut seseorang sebagai saudara yang bisa dia berikan hidupnya. Senang bertemu denganmu kakak, Qin Yu berkata sekaligus. Setelah mengobrol beberapa lama, Lian Chong menjadi tidak sabar segera berkata ular tua. Kakakku dan aku harus segera kembali ke pulau Pengiblis sekarang. Sampai jumpa lagi, pastinya pulau Chowling Snack ku akan menyambut kalian berdua kapan saja. Orang tua berpakaian hitam itu berkata sambil tersenyum. Segera setelah itu, menaiki kilin tinta Qin Yu menuju pulau Pengiblis bersama Lian Chong. Dalam perjalanan, mereka mengunjungi berbagai tempat. Dengan bimbingan Lian Chong, Qin Yu akhirnya berkenalan dengan banyak praktisi ahli dari Chaotich Astral Ocean. Para ahli itu sangat sopan kepada Lian Chong. Reputasi Qin Yu juga menyebar melalui Chaotich Astral Ocean secara bertahap. Kesan pertama yang dia berikan kepada para praktisi lepas dari Chaotich Astral Ocean adalah bahwa dia adalah seorang saudara yang dapat memberikan hidupnya untuk Lian Chong. Sekarang setidaknya di Chaotich Astral Ocean, dia bisa dianggap sebagai sosok kelas 1. Banyak kesusahan ke-4, kesusahan ke-5, dan bahkan kesusahan ke-6 praktisi lepas telah berada di Laut Astral Chaotich untuk waktu yang lama tanpa reputasi. Di satu sisi, reputasi seseorang mencerminkan statusnya. Saudara Qin Yu, menurutmu pulau air biru ini tangguh? Hahaha, saudara Qin Yu, Anda tidak mungkin melihat kekuatan besar dari Laut Astral Chaotich. Dari segi ahli Blue Water Island ini bahkan tidak termasuk dalam 10 besar samudera. Lian Chong berkata dengan sikap tidak peduli. Sekarang kelompok Qin Yu melewati pulau air biru karena tuan pulau melakukan pelatihan tertutup. Wakil tuan pulau secara pribadi menyambut mereka. Qin Yu juga bisa merasakan kekuatan pulau air biru ini. Pulau ini panjang dan lebarnya beberapa puluh ribu li. Ini benar-benar sebanding dengan sebuah negara. Namun di lautan astral Chaotich yang tak terbatas, area daratan yang luasnya beberapa puluh ribu li hanya bisa dianggap sebuah pulau.
Tetapi ada lebih dari 2000 praktisi lepas di Blue Water Island yang secara alami mengejutkan Qin Yu. Dengan lebih dari 2000 praktisi lepas ini memang kekuatan yang sangat kuat. Dia berkata sambil menggelengkan kepala menjadi tinggi di langit. Lian Chong menunjuk ke sekeliling saudara Qin Yu ada cukup banyak kekuatan di laut astral Chaotich ini. Dengan 2000 praktisi lepas, Blue Water Island cukup kuat tetapi mereka menerima semua jenis praktisi lepas. Termasuk bahkan praktisi yang keempat terlepas dari kualitasnya. Anda lihat, lebih dari setengah dari 2000 orang mereka berada pada tahap kesusahan keempat dan kesusahan kelima dan orang dari kesusahan keenam ke atas hanya berjumlah 300 hingga 400 orang. Dia sama sekali tidak peduli saudara Qin Yu persyaratan minimum untuk praktisi lepas dari 3 pulau utama di Laut Astral Chaotich adalah kesengsaraan keenam. Ini disebut kualitas lebih penting daripada kuantitas. Mata Qin Yu cerah, saudara Lian Chong, saya tidak terlalu mengenal 2 dari 3 pulau utama lainnya. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang pulau kedua dan ketiga? Baru-baru ini dia menjadi akrab dengan pulau pengiblis berkat Lian Chong yang mengujinya ke langit. Tapi dia tidak tahu banyak tentang pulau kedua dan ketiga Lian Yun dan He Feng. Pulau kedua disebut Lian Yun. Ini memiliki 3 master dan sekitar 3000 praktisi lepas juga. Tuan pertama dari pulau itu adalah kesusahan ke-12 yang hilang abadi. Master kedua dan ketiga adalah iblis lepas. Keduanya berada di tahap kesusahan ke-11. Hei, saudara Qin Yu, jangan meremehkan pulau Lian Yun ini, tuan pertamanya bukanlah kekal lepas biasa. Lian Chong berkata dengan misterius faktanya, semua master dari 3 pulau utama bukanlah ahli biasa. Misalnya, orang tuaku adalah iblis bebas dari jalan iblis, Asura, yang memiliki pelanggaran paling menakutkan di antara iblis bebas. Guru pertama pula Lian Yun menekankan pentingnya mempelajari formasi dan pembuatan pil. Selain itu, ia memiliki formasi yang memungkinkan 3 master pulau untuk bergabung meskipun mereka mengikuti praktik yang berbeda ini sangat kuat. Qin Yu mengangguk pulau Lian Yun bisa disebut sebagai kekuatan yang besar sehingga secara alamiah memiliki trik tersendiri. Beberapa ahli mungkin hanya mengatasi kesusahan ke-11, tapi ada kemungkinan bahwa mereka bahkan telah melampaui ahli kesusahan ke-12 dalam pelanggaran nyata. Adapun pulau Efeng itu sedikit lebih lemah. Ini memiliki 2 master pulau. Mereka berdua binatang ilahi, jenis binatang ilahi yang sangat langka yang disebut binatang membatu. Saudara Qin Yu 2 master pulau ini adalah binatang kesusahan ke-11, tetapi mereka sangat kuat. Bahkan mungkin lebih kuat daripada ahli kesusahan ke-12 biasa. Mereka bahkan lebih kuat saat bergabung. Mereka pasti pantas disebut kekuatan terbesar ketiga dari Chaotich Astral Ocean. Lian Chong memperkenalkan dengan hati-hati. 3 pulau utama semuanya luar biasa, Qin Yu memuji. Tidak ada yang istimewa, mungkin gabungan pulau Lian Yun dan pulau Ifang hanya dapat menyaingi pulau Pengiblis saya. Paman besarku sendiri tidak tertandingi oleh siapapun dari 2 pulau itu. Paman besarku punya serangan super kuat, pertahanan super kuat, dan kecepatan super tinggi. Dia benar-benar tak terkalahkan. Lian Chong mulai membual tentang paman besarnya. Qin Yu tersenyum kecil, ini sudah ke-18 kalinya Lian Chong membual tentang paman besarnya dalam perjalanan. Serangan pertahanan kecepatan paman besarnya tampaknya merupakan makhluk yang sempurna. Dibandingkan dengan ahli kesusahan ke-12 lainnya, dia tampaknya berada pada level yang sama sekali berbeda. Baiklah, saudara Lian Chong, kamu sudah mengatakan itu belasan kali sebelumnya. Qin Yu menjela sombong Lian Chong lalu mengubah topik pembicaraan. Kita tidak jauh dari pulau pengiblis sekarang kan? Dia memiliki peta, jadi tentu saja dia tahu jarak saat ini ke pulau itu. Dia hanya mencoba mengubah topik pembicaraan. Kurang dari 100 juta lihaha, kita akan segera mencapai pulau pengiblis. Saudara Qin Yu, Anda selalu mengagumi pulau-pulau kecil di sepanjang perjalanan. Saat Anda melihat pulau Devil Peng, Anda akan tahu betapa luar biasanya pulau itu dan mengapa disebut pulau nomor 1 di Chaotich Astral Ocean. Lian Chong berkata dengan percaya diri. Qin Yu menatapnya dengan ragu, mungkinkah masih ada beberapa rahasia yang belum kamu ceritakan? Hahaha, kamu akan tahu ketika kamu tiba di pulau pengiblis. Lian Chong memasang aura misteri. Mengendarai kilin tinta, Qin Yu terbang menuju pulau pengiblis bersama Lian Chong dengan cara yang santai. Jika mereka menggunakan teleportasi, mereka akan tiba dalam waktu singkat.
Tetapi mereka ingin menikmati pemandangan di jalan sehingga mereka tidak terburu-buru sama sekali. Benua Tenglong di langit di atas gunung Kingsu, dia mengenakan jubah biru muda. Rambutnya yang panjang sepinggang diikat sedikit dengan tali jerami dan berkibar bebas tertiup angin di tengah awan, matanya seperti kolam yang dalam. Dia memiliki bibir merah dan gigi putih seperti kecantikan yang mempesona. Satu ahli dari kuil Kingsu kesusahan ke-12 kehilangan pendeta Ming Liang yang abadi. Bibirnya sangat tipis memberinya aura yang unik. Banyak wanita abadi yang sangat memujanya, tetapi dia lebih suka sendirian. Bahkan di Chaotich Astral Ocean, pendeta Ming Liang berada di antara 10 tokoh teratas. Mengendarai awan yang indah, dia tiba di luar formasi pelindung di sekitar istana surgawi kuil Kingsu. Pendeta Ming San, pendeta Lan Bing, dan yang abadi seperti Sanku semuanya menunggunya dengan hormat di sini. Kakak senior pendeta Ming San membungkuk dan berkata segera, "Saudara laki-laki Tao Ming Liang." Saat pendeta Lan Bing melihat pendeta Ming Liang, ada semburat kegembiraan di matanya. Paman tuan generasi San yang abadi semua tunduk dan berkata. Senyuman cerah muncul di wajah pendeta Ming Liang. Pendeta Lan Bing Ming Liang tidak bisa cukup bersyukur karena Anda datang untuk membantu. Dia berkata pada pendeta Lan Bing terlebih dahulu. Pendeta Lan Bing langsung berkata sambil tersenyum, "Anda tidak harus seperti itu, saudara Tao Ming Liang. Dunia abadi sudah memberi perintah agar kita secara pribadi bertindak." Pendeta Ming Liang berkata dengan anggukan kakak laki-laki, "Mari kita kembali ke istana surga dulu sebelum membahas apapun." Setelah kembali ke istana surgawi, pendeta Ming Liang mengambil kursi utama, pendeta Ming San dan pendeta Lan Bing mengambil kursi teratas, di kiri dan kanan, dan orang-orang seperti Sanku mengambil kursi setelah mereka dengan urutan yang benar. Gansu juga cukup beruntung mendapatkan kursi terakhir. Semuanya saya sudah memiliki pemahaman kasar tentang masalah ini. 3 diagram sundering surga terkait dengan alam Niang yang legendaris. Sanku, ingatlah apa yang dikatakan pakar menara stelar hari ini dengan hati-hati lagi. Terutama di bagian di mana Anda bertanya apakah dia mengenal saya. Ekspresi pendeta Ming Liang agak serius. Sanku terkejut, bisakah paman tuan kesal karena lawan yang meremehkannya? Seharusnya tidak demikian. Paman tuan bukan pria seperti itu kan? Tanpa banyak berpikir dia berkata, dengan hati-hati paman tuan. Hari itu kami takut dengan kekuatan senior Lan itu. Jadi kami menyebutmu dengan maksud untuk menakutinya sedikit. Setelah itu senior Lan itu berkata bahwa kau seorang Pixquak. Tentu saja saya sangat marah, jadi saya mengatakan bahwa Anda adalah kesusahan ke-12 yang tidak berkematian, yang bahkan tuan dari 3 pulau utama di Chaotich Astral Ocean tak berani memandang ke bawah. Lalu apa yang memungkinkan dia untuk mengatakan bahwa Anda seorang Pixquak? Pendeta Ming Liang berkata dengan cemberut, lanjutkan. Ucapkan kalimat berikutnya dengan hati-hati. Merasakan perhatian yang diberikan oleh pendeta Ming Liang, Sanku segera merenung sejenak. Keabadian yang lepas ini memiliki ingatan yang sangat kuat. Dia kemudian meniru nada bicara paman Lan saat itu berkata, dia berkata pendeta Ming Liang, "Aku tidak mengenalnya, tapi aku tahu pengemas kecil dari 3 pulau utama." Paman tuan, ini kalimat ini. Sanku berkata, dengan hormat. Pendeta Ming Liang mengerutkan kening. Little Golden pengpupil matanya yang semula seperti kolam dalam kini berkilau. Tiba-tiba tubuhnya bergetar sekali dan wajahnya bahkan berubah warna. Mungkinkah pengemas kecil itu mustahil? Mungkinkah? Pendeta Ming Liang bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah dan tidak jelas. Di kedua sisinya, pendeta Ming San dan pendeta Lan Bing terlihat agak ragu-ragu. Dia kemudian memberikan senyuman acuh tak acuh dan mendapatkan kembali ekspresi aslinya, berkata, "Baiklah, aku sudah mengerti masalah ini. Untuk saat ini kami tidak akan mencoba untuk mendapatkan lukisan tinta Cuki Kinyu dari Stellar Tower. Target kami saat ini adalah lukisan tinta di Istana Yingyu. Kakak laki-laki, bagaimana penyelidikannya?" Pendeta Ming Liang bertanya. Pendeta Ming San berkata dengan anggukan, "Jangan khawatir, kakak senior, semuanya ada di telapak tanganku." Lukisan sapuan tinta itu hampir pasti ada di tubuh Damelian Yu. Sampai sekarang para ahli iblis lepas itu masih belum kembali. Periode ini adalah kesempatan yang harus kita raih. Pendeta Ming Liang berdiri dan berkata sambil mendesah, "Raih kesempatan ini." Kakak laki-laki pendeta Lan Bing, mari kita segera menuju Istana Yingyu malam ini. Kami pasti tidak bisa membuang waktu. Jika kami menunda hanya sehari, Wukongsu akan kembali tepat waktu, dan itu akan sangat buruk bagi kami.
Pendeta Ming Liang langsung berkata, "Malam sudah tiba saat ini." Dengan mengatakan bahwa mereka akan mulai pada malam hari, maksudnya sangat jelas bahwa mereka akan mulai dalam beberapa saat. Wukongsu, Raja Iblis Wukongsu, Pendeta Ming San, Pendeta Lan Bing, dan orang-orang seperti San, kok semuanya berseru? Ketenaran Wukongsu ini sangat menakutkan. Tepat sekali, ini adalah berita yang baru saja saya terima. Kali ini Wukongsu akan kembali ke benua Tenglong. Di masa lalu dia pernah melawan tuan kedua dari Pulau Pengiblis dengan hasil imbang. Pada dasarnya tidak perlu banyak bicara tentang seberapa kuat dia. Bahkan jika saya melawannya, saya hanya akan memiliki peluang 5 untuk menang. Pendeta Ming Liang agak takut dengan Wukongsu ini juga. Bagaimanapun, eksploitasi Wukongsu agak terlalu mengejutkan, terlepas dari apakah itu membantai sejumlah besar Chusenis untuk mempraktikkan teknik iblisnya atau beberapa pencapaian gemilangnya di Chaotich Astral Ocean atau War Tengkar dengan Master kedua dari Pulau Pengiblis. Jadi saya bergegas kembali dengan kecepatan tertinggi saya. Menurut perkiraan saya, Wukongsu seharusnya belum kembali. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan sepenuhnya periode ini yang merupakan periode paling menguntungkan bagi kita. Meskipun Su Yuan dari sekolah Lanyang dan Pendeta Chiang dari sekolah Siang di pihak kita belum kembali di pihak Xu Mois, bahkan lebih banyak iblis yang longar belum kembali juga. Mata Pendeta Ming Liang berkilau seperti matahari terbit. Kali ini kita harus berhasil dengan satu pukulan merebut lukisan tinta cuci, memungkinkan pihak Xuxianis kita untuk berada di atas angin. Dia berkata dengan sangat lembut, tetapi kata-katanya mengandung resolusi mutlak. Pendeta Lan Bing dan Pendeta Ming San saling bertukar pandangan. Jelas keduanya sudah mempersiapkan diri dengan baik. Tidak lama setelah Pendeta Ming Liang kembali ke Istana Surgawi. Ketika langit baru saja menjadi gelap, 3 siluet terbang menuju Istana Yingyu. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.